Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksel Arya Pasca akan mempresentasikan hasil penyelesaian tugas metodologi riset, yaitu membuat mini proposal. Mini proposal yang saya buat yaitu berjudul Deteksi Myocardial Infarction menggunakan Lightweight Hybrid Deep Learning. Untuk perumusan masalahnya itu bagaimana model deep learning ringan atau lightweight dan hybrid atau hibrida dapat efektif dalam mengklasifikasi berbagai kondisi penyakit kardiovaskular termasuk myocardial infarction dengan menggunakan sinyal fonokardiogram, PCG atau stetoskop dan elektrokardiogram atau EKG. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pendekatan otomatis dan ringan dalam mengklasifikasi penyakit kardiovaskular menggunakan sinyal PCG dan EKG, mengingat kompleksitas dan subjektivitas dalam interpretasi sinyal-sinyal ini oleh tenaga medis. Untuk paper yang saya gunakan sebagai acuan, yaitu sebentar, yaitu artikel ini Lightweight Hybrid Deep Learning for Cardiac Valvular Disease Classification menggunakan model Deep Learning CNN dan LSTM hybrid, lalu mendeteksi cardiovascular disease pada data ponokardiogram atau PCG. Dalam artikel ini dilakukan augmentasi data dan berbagai metode-metode untuk membuat dataset mudah dibaca oleh model. Nah, yang kedua itu apakah penggabungan fitur yang diekstrak dari domain berbeda dengan teknik deep learning dapat meningkatkan akurasi deteksi miokardial dibandingkan dengan metode konvensional atau penggunaan deep learning saja. Nah, penelitian sebelumnya ini menyoroti pentingnya integrasi ekstraksi fitur dengan multidomain dengan teknik deep learning untuk meningkatkan kinerja klasifikasi dalam teknik penyakit kardiovaskular. Pada tahap ekstraksi fitur, beberapa paper menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah seperti mengubah domain waktu atau mengubah domain frekuensi ke domain waktu atau sebaliknya, dan mengambil fitur-fitur lain seperti energi entropinya, lalu menggunakan MFCC atau wavelet. Yang ketiga ini bagaimana pengaruh penggunaan dataset yang diperkaya atau augmented dataset terhadap performa model deep learning dalam mendeteksi kondisi myocardial infarction. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam hasil klasifikasi penyakit kardiovaskular berdasarkan penggunaan dataset yang diperkaya atau augmented dataset, menekankan pentingnya pemilihan dan pengolahan data dalam pengembangan model deep learning. Tujuan penelitiannya itu yang pertama mengembangkan model deep learning yang ringan atau lightweight dan hybrid yang efisien untuk deteksi myocardial infarction dengan menggunakan data PCG dan EKG. Model ini bertujuan menggabungkan kelebihan ekstraksi fitur dan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk meningkatkan akurasi. Model yang digunakan pada paper yaitu CNN LSTM pada paper yang kedua, dan pada paper yang pertama ini yaitu CardioXNet. Ini juga menggunakan CNN LSTM tapi menggunakan CRNN arsitektur untuk deteksi otomatisnya dari 5 kelas deteksi jantung yang berbeda. Lalu yang ketiga, yang kedua menyelidiki efektivitas penggabungan ekstraksi fitur dari sinyal PCG dan EKG dalam meningkatkan kemampuan klasifikasi model dengan fokus pada deteksi myocardial infarction yang akurat.
Pada penelitian sebelumnya dilakukan penggabungan data dari sinyal PCG atau stetoskop dan EKG. Dilakukan penggabungan karena kebanyakan rumah sakit sudah menggunakan EKG dalam mengambil dataset jantung atau mengambil sampel jantung untuk diteliti. Dan jarang sekali PCG, dataset PCG dilakukan penelitian karena PCG atau stetoskop ini itu tergantung dari pengetahuan dokternya atau intuisi dokternya dalam mendeteksi penyakitnya. Karena ini hanya PCG ini hanya stetoskop atau suara yang langsung didengar oleh dokter dari melalui stetoskop. Lalu yang ketiga, menguji dan membandingkan performa model menggunakan dataset yang berbeda, termasuk dataset yang diperkaya atau augmented dan non-augmented, untuk memahami pengaruhnya terhadap akurasi dan keandalan dalam mendeteksi myocardial infarction. Untuk hipotesisnya yaitu penggabungan teknik ekstraksi fitur dari sinyal PCG dan EKG dengan teknologi deep learning hibrida akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendeteksi miokardial dibandingkan dengan metode konvensional atau penggunaan deep learning tunggal. Lalu yang kedua, model deep learning ringan dan hibrida dapat dirancang khusus untuk deteksi miokardial, akan membantu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi berbeda, yaitu jika datasetnya diganti-ganti atau menggunakan dataset yang lebih besar, termasuk pada penggunaan dataset augmented ataupun yang non-augmented. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan akan mampu mengatasi tantangan terkait subjektivitas dan keterbatasan dalam interpretasi manual sinyal PCG dan EKG, menyediakan alat diagnostik yang lebih konsisten dan andal untuk deteksi dini myocardial infarction. Oke, untuk ide penyelesaian masalahnya itu yang pertama dilakukan integrasi data antara dataset PCG dan EKG, lalu dilakukan pra-pemrosesan, yaitu bisa noise reduction dan augmented data atau pemisahan antara data non-augmented dan augmented atau memperkaya data. Yang ketiga dilakukan ekstraksi fitur, pengambilan fitur menggunakan MFCC, wavelet atau energi entropi dengan metode atau metode lain seperti kromogram atau ECT yang nantinya akan mengekstraksi fitur dari data sinyalnya agar lebih mudah dibaca oleh model deep learning-nya, lalu akan dilakukan training dan testing, pelatihan dan validasi model setelah masuk ke modelnya, lalu evaluasi model dan implementasi. Baik, misalnya ada contohnya, ini contoh implementasinya. Ini merupakan website deteksi miokardial yang saya buat dengan sederhana. Ini adalah proses pre-processing dan fitur extraction-nya menggunakan library Librosa dan dilakukan noise reduce menggunakan library NR, noise reduce SNR. Fitur extraction-nya saya menggunakan MFCC saja. Baik, kita akan masuk. Kita akan submit suara jantungnya. Misalnya ini dataset dari GitHub, ini dataset miokardial dan normal, kita masukkan dataset miokardial. Oke, saat diproses, maka akan menghasilkan prediksi bahwa ini adalah dataset miokardial. Baik, sebentar. Lalu data yang akan digunakan dan teknik pengumpulan datanya. Datanya ini menggunakan dataset PCG dan ECG yang tersedia secara publik seperti dari website Visionet
atau dataset yang telah diunggah oleh komunitas penelitian medis lainnya yang dapat diakses pada GitHub atau platform-platform lainnya. Lalu seleksi dan praprosesan datanya ini memilih rekaman yang relevan dari dataset, fokus pada kualitas sinyal dan representasi kondisi kardiovaskular yang beragam. Melakukan praprosesan data termasuk pembersihan atau pembersihan dari noise, lalu normalisasi, bisa menggunakan min-max scalar atau standard scalar, dan mungkin argumentasi untuk meningkatkan variasi dan kualitas data. Yang ketiga ini anotasi dan validasi data menggunakan data yang telah dianotasi oleh ahli kardiologi untuk memastikan keakuratan label diagnosis. Lalu melakukan validasi tambahan pada subset data dengan bantuan profesional medis jika diperlukan. Keempat ini pemisahan dataset, membagi dataset menjadi dataset pelatihan atau training, validasi atau tes, dan pengujian untuk menghindari overfitting dan memastikan evaluasi yang objektif terhadap kinerja model. Skenario pengujiannya ini menilai akurasi, sensitivitas, dan spesifitas model menggunakan dataset pengujian, membandingkan hasil dengan metode model lain atau metode diagnostik konvensional lain. Lalu dilakukan cross validation, lalu uji coba di lingkungan nyata, analisis kesalahan, dan uji coba keberlanjutan dan efisiensi. Ini adalah bibliografinya, dapat dilihat CardioXNet dan Lightweight Hybrid Deep Learning. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.